Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi yang sebelumnya ya, yaitu tentang gaya listrik statis ya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi sebelumnya. Oke. Oke, seperti yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya semua benda itu pada umumnya itu muatannya itu netral ya. Akan tetapi karena ada suatu hal ya, karena interaksi antara satu benda dengan benda yang lain, bisa jadi benda tersebut jadi bermuatan listrik atau yang sering kita kenal dengan istilah terionisasi ya. Benda netral berubah jadi ion, atom berubah jadi ion karena perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Nah, atom yang kehilangan elektron atau kelebihan elektron itu disebut juga dengan benda yang bermuatan listrik ya. Jadi benda yang bermuatan listrik itu benda atau atom yang kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Kalau kelebihan elektron namanya benda bermuatan listrik negatif. Kalau kekurangan elektron disebut benda yang bermuatan listrik positif ya. Oke, jadi seperti itu. Terus ada 3 cara untuk memberikan suatu benda itu jadi bermuatan listrik ya. Yang pertama ada caranya itu menggosok. Jadi digosok-gosokkan antara benda satu dengan benda yang lain ya. Itu pada benda isolator. Kalau pada konduktor itu bisa tapi langsung hilang gitu. Yang kedua, induksi ya. Induksi itu mendekatkan dua benda tanpa menempelkan. Jadi didekatkan, kemudian benda yang didekatkan dengan benda bermuatan tadi digroundkan atau dihubungkan dengan bumi. Terus yang ketiga, yaitu dengan cara dikonduksi dengan arus listrik. Ya, oke. Terus selanjutnya kita akan mempelajari tentang gaya listrik ya. Oh ya, ini jangan lupa ya bahan ajarnya silakan dipelajari sebagai bahan ajar tambahan. Oke, langsung saja untuk materi kita hari ini yaitu tentang hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb itu menjelaskan bahwasanya eh, pada dua benda yang bermuatan listrik, katakanlah di sini ada benda yang bermuatan listrik negatif sama benda yang bermuatan listrik positif, ya, yang terpisah pada jarak r. Itu nanti akan timbul yang namanya gaya, ya. Kalau berlainan jenis ini namanya gaya tarik interaksinya. Kalau yang sejenis negatif-negatif atau positif-positif ya namanya gaya tolak menolak. Nah, gaya tarik atau gaya tolak menolak inilah yang dijelaskan oleh Coulomb. Jadi Coulomb itu nama orang ya, yang menjelaskan tentang interaksi antara dua benda yang bermuatan listrik atau dua benda atau lebih ya, yang bermuatan listrik. Timbul gaya namanya gaya listrik statis atau ada yang menyebutnya juga dengan gaya Coulomb. Jadi jangan bingung kalau ada istilah gaya Coulomb sama gaya listrik itu sama ya. Oke, besarnya itu dirumuskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi F sama dengan K Q Q reme ya. Bisa kita pakai akronim seperti itu. Jadi gaya Coulomb sama dengan
kakiku remek-remek. F sama dengan kakiku remek-remek. Ya, gitu ya. Biar lebih enak ngapalkannya. Oke. Untuk F itu adalah gaya kolom atau gaya listrik statis ya. Satuannya Newton. K ini adalah konstanta gaya kolom. Nilainya tetap ya. Itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Ya. Sebenarnya nilai K ini tergantung dari bahannya ya. Medium antar kedua benda yang bermuatan ini. Ya. Tapi untuk udara itu dibuat 9 kali 10 pangkat 9 ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mengerjakan soal nilai K-nya tidak dituliskan, berarti nilainya pasti 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nggak usah bingung. Terus di sini ada Q1, ada Q2. Ini adalah muatan ya. Muatan listrik pada benda 1 dan muatan listrik pada benda 2. Jadi seperti itu. Satuannya muatan itu kolom. Dan R ini adalah jarak antara dua benda yang bermuatan ya. Dari sini ke sini satuannya dalam meter. Jadi satuan-satuan yang dipakai di sini adalah satuan SI ya. Kalau satuannya masih belum SI, ya dijadikan satuan SI terlebih dahulu. Ya. Jadi itu konsep hukum kolomnya ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara mengerjakan soal hukum kolom. Lanjut. Contoh soal yang pertama. Ya. Dua benda bermuatan listrik ya, muatannya sebesar plus 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Ini muatan benda 1, muatan benda 2 yang terpisah pada jarak 2 cm. Hitung besar gaya kolom yang dialami kedua benda jika nilai konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Oke. Langkah pertama, tulis apa yang diketahui ya. Jadi ada dua benda yang terpisahkan pada jarak 2 cm. Benda pertama muatannya plus 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Benda kedua min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jaraknya 2 cm. Karena ini harus dalam satuan meter, maka bisa ditulis 2 dibagi 100 ya, atau 0,02. Nah, untuk soal-soal gaya listrik ini, gaya kolom ini, saya sarankan untuk merubah 0,02 ya. Jadi bentuk seperti ini. Kalian kan sudah belajar ya tentang bentuk 10 pangkat di matematika kelas 9 semester 1 ini ya. Jadi seperti itu. Loh, 10 pangkat min 2 ini apa? Ini maksudnya adalah dibagi dengan 10 pangkat 2 atau dibagi dengan 100. Jadi 2 bagi 100 kan 0,02. Nah, bentuk lainnya itu seperti ini. Ya. Pokoknya kalau dibagi 100 berarti kali 10 pangkat min 2. Kalau dibagi 1000 berarti 10 pangkat min 3. Ya. Oke, lanjut saja. Terus yang ditanya adalah besar gaya kolomnya. Maka jawabannya bagaimana? Nah, jawabannya silakan dimasukkan ke rumus F sama dengan kakiku remek-remek tadi. Ya, kakiku remek-remek. Oke, masukkan nilai K-nya, konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Terus Q-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Dan Q2E 3 kali 10 pangkat min 6. R-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikurung ya. Terus dikuadratkan. Sudah paham ya? Jadi seperti itu. Terus untuk mengerjakannya ya, di sini saya kasih tanda saya kelompokkan ya, ada dua jenis bilangan, dua jenis angka, yaitu angka atau bilangan bulat dan sama bilangan 10 pangkat. Yang bilangan bulat saya lingkari dengan warna merah, ini ya. Dan yang bilangan 10 pangkat itu saya kasih kotak warna biru. Oke, yang warna merah, bulatan merah ini silakan dikelompokkan ya.
Oke, seperti ini 9 kali 4 kali 3. 9 kali 4 kali 3. 2 karena dia ada di bawah, maka tetap di bawah. Oke, di sini 2 kali 10 pangkat min 2-nya itu kan di dalam kurung, terus dikuadratkan kan ya. Berarti kita kuadratkan satu-satu. 2 kuadrat itu nilainya 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat min 4. Ya, saya ulang lagi. 2 kuadrat sama dengan 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat min 4. Oke, terus kemudian ya, jadi ini kita operasikan dengan yang sama-sama warna merah, yang warna biru kita operasikan dengan yang sesama warna biru. Ya, karena di sini sama-sama ada 4, ini bisa dicoret ya. Dicoret sehingga tinggal 9 sama 3. 9 kali 3, 27. Oke. Terus yang 10 pangkat ini, ya yang 10 pangkat ini kan ada 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, sama 10 pangkat min 6. Nah, untuk mengerjakan 10 pangkat ini, kita bisa menjumlahkan ya. Jadi 9 ditambah min 6 tambah min 6. Ya, berarti nggak usah dikalikan 10-nya. Tinggal pangkatnya aja. 9 kurangi 6 kurangi 6 sama dengan min 3 ya. Terus min 4-nya ini ya, 10 pangkat min 4-nya ini kita naikkan ke atas ya. Seperti yang sudah kalian pelajari di matematika, kalau 10 pangkat min 4 ya dipindah ke atas, maka pangkat min 4 ini jadi pangkat 4 ya. Sebaliknya kalau yang bawah ini pangkatnya itu pangkat positif ya, 10 pangkat 4 misalkan, kalau dipindahkan jadi 10 pangkat min 4. Paham ya? Jadi 10 pangkat min 4-nya ini dipindahkan ke atas, maka jadi 10 pangkat 4. 27 tetap ya, karena di sini sudah bilangan bulatnya cuma hanya dia saja, hanya 27, maka 27 ini dibiarkan spread ya. Tinggal yang 10 pangkat. 10 pangkatnya ini kan ada pangkat min 3 sama pangkat 4. Berarti min 3 ditambah 4. Berapa? 1. Jadi 10 pangkat 1. Berapa ya 10? Berarti 27 kali 10 berapa? Ya 270. Jadi gaya yang ditimbulkan dari dua benda yang bermuatan listrik tadi adalah 270 Newton. Oke, kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan ya. Boleh japri atau di grup. Lanjut ke contoh soal 2. Benda A yang bermuatan listrik plus 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan benda B yang bermuatan listrik plus 7 kali 10 pangkat min 6 kolom didekatkan sehingga menghasilkan gaya tolak sebesar 7000 Newton. Hitung jarak antar kedua benda jika nilai konstantanya sekian ya. Sama seperti yang tadi ya. Silakan ditulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk apa? Kalau kita paham apa yang diketahui dan ditanyakan, nanti kita akan mudah bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Ya. Oke. Setelah kalian sudah menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanya, silakan kerjakan ya. F sama dengan kakiku remek-remek ya. F-nya tadi 7000. 7000 saya sarankan untuk dirubah bentuknya ya. Jadi 7 kali 10 pangkat 3. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 7 kali 10 pangkat min 6. Terus R-nya ditanyakan. Berarti tetap R ya. Oke, karena ini 9 bisa saya naikkan ke atas. Sebenarnya ini kan di atas ya. Sebenarnya. Berarti saya naikkan ke atas. Terus kita sendirikan bilangan bulat sama bilangan 10 pangkat ya. 9 kali 4 kali 7. 947. Terus 10 pangkatnya disendirikan ya. Oke. Karena di sini ada angka 7, di sini ada angka 7, maka ini tidak saya, angka 7 yang ada di sebelah kanan ini ya, ini tidak saya kalikan dengan 4 dan 9. Karena nanti bisa dicoret. Berarti 9 sama 4 saja. Oke. Sama ya. Oke. Terus kemudian R kuadratnya ini kita tukar tempat sama 7 kali 10 pangkat 3.
sehingga diperoleh bentuk rumus yang ada di sini, ya. Jadi R kuadrat sama dengan 36 kali 7 kali 10 pangkat. Di sini ada pangkat 9 kurangi 6 kurangi 6, ya. 9 kurangi 6 kurangi 6. Jadi sama dengan 10 pangkat min 3. Ya. Yes. 7 sama 7 dicoret. Seret. Sehingga tinggal 36. Terus kemudian 10 pangkat 3-nya saya naikkan ke atas. Jadi 10 pangkat min 3. Ya. Jadi R kuadrat sama dengan 36 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 itu bukan 10 pangkat 0 ya. Karena min 3 dikurangi 3. Berarti kamu hutang 3, hutang lagi 3. Berarti hutangmu jadi 6. Berarti 10 pangkat min 6. Jadi gitu ya. Jadi kalau menjumlahkan atau mengurangkan bilangan negatif itu kita analogikan kalau bilangan negatif itu kamu berhutang. Kalau bilangan positif berarti kamu membayar. Gitu aja ya, biar gampang. Oke, karena di sini R-nya ini kuadrat ya, maka untuk menghilangkan kuadrat maka kita harus akarkan ya. Berarti akar dari 36 sama akar dari 10 pangkat min 6. Akar dari 36 itu berapa? 6. Ya. Terus akar dari 10 pangkat min 6. Ya, karena ini bilangan berpangkat ya. Akar itu kan, ini kan akar 2 ya. Akar 2 itu kan sama dengan pangkat setengah. Ya. Jadi 10 pangkat min 6 dikalikan setengah. 6 kali setengah kan 3 ya. Kalau min 6 kali setengah berarti min 3. Jadi didapatkan hasil 6 kali 10 pangkat min 3 satuannya meter. Ya. Atau bisa juga dijadikan milimeter jadi 6 milimeter. 6 kali 10 pangkat min 3 ini kan maksudnya 6 dibagi 10 pangkat 3. Atau 6 dibagi 1000. Ya. Kalau dibagi 1000 kan sama dengan 6 milimeter. Jadi kalian bisa menuliskannya sampai milimeter boleh. Atau sampai cukup di satuan meter juga nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Oh ya tadi ada yang lupa. Di sini kan ada tanda positif ya. Kenapa di sini di pengerjaannya ini tidak perlu dituliskan? Ya. Jadi tanda positif atau tanda negatif itu hanya menjelaskan tentang jenis interaksi apa ya yang bekerja pada kedua benda. Jadi kalau ini positif, berarti benda A dan B ini nanti menghasilkan gaya tolak menolak ya. Karena sama-sama positif atau sejenis. Jadi seperti itu. Kalau di contoh soal yang satu tadi kan positif sama negatif berarti tarik menarik. Oke, paham ya? Kalau masih belum paham bisa ditanyakan. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini sedikit agak berbeda ya karena untuk contoh soal 3 ini nggak ada angkanya ya. Silakan disimak baik-baik. Benda X bermuatan min Q dan benda Y yang bermuatan min Q didekatkan pada jarak R sehingga menghasilkan gaya tolak sebesar F. Ya, jarak kedua benda diperlebar jadi 2R. Berapakah besar gaya tolaknya sekarang? Ya, silakan dipahami kalimatnya. Kemudian kalau sudah paham, nah langkah pertama kita gambar dulu ya. Tulis apa yang diketahui. Jadi yang diketahui ini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama yaitu pada kalimat pertama ini ya. Benda X yang bermuatan Q, min Q. Berarti X ini muatannya min Q. Dan benda Y yang bermuatan min Q juga di sini. Ya, itu didekatkan pada jarak R. Ya, sehingga menghasilkan gaya tolak ke kiri dan ke kanan. Ya, ke kiri dan ke kanan sebesar F. Jadi, kondisi pertama itu benda bermuatan, benda X dan Y yang bermuatan ini terpisah pada jarak R, sehingga menghasilkan gaya tolak F1. Ya, ini kondisi pertama. Kondisi kedua itu dijelaskan di kalimat kedua. Jika jarak kedua benda diperbesar
diperlebar jadi 2R, ya. Jadi muatannya Y ini diperlebar, katakanlah ya. Saya geser ke sebelah kanan. Otomatis kan kok antara kondisi pertama dan kondisi kedua, jarak kedua benda ini kan beda toh. Yang kondisi pertama ini jarak kedua benda kan R. Kondisi kedua jarak kedua benda jadi 2R, 2 kali lipat dari jarak mula-mula. Jarak mula-mulanya R, jarak pada kondisi kedua diperlebar 2 kalinya jadi 2R. Akan menghasilkan F2. Lah pertanyaannya, berapa nilai F2? Kan gitu. Ya. Gaya kolom pada jarak 2R atau F2-nya ditanyakan. Kalau kalian menemukan soal macam kayak gini ya, soal kayak gini, maka yang harus kalian lakukan adalah membandingkan ya, membandingkan rumus antara kondisi pertama sama kondisi kedua ya. Jadi F2 banding F1 sama dengan kakiku remek-remek, kakiku remek-remek ya. F kan rumusnya kan kakiku remek-remek. Nah, ini yang atas ini punyanya F2. Ini F2. Yang ini Q1, Q2 sama R-nya ini punyanya kondisi kedua ya. F kakiku remek-remek yang atas ini, yang ini ya, itu punyanya kondisi kedua, dan yang bawah F kakiku remek-remek ini punyanya kondisi pertama. Ya. Kenapa yang saya tulis yang atas itu F2? Karena yang ditanyakan F2. Jadi seperti itu ya. K itu kan konstanta ya, otomatis sama, berarti bisa dicoret. Terus Q-nya ini dua-duanya juga dicoret. Kenapa? Karena di soal itu tidak disebutkan Q-nya itu dirubah ya. Yang dirubah hanyalah nilai R-nya saja. Sehingga Q bisa dipastikan tetap ya. Jadi antara kondisi kedua dan kondisi pertama itu tetap, sehingga nilai K dan Q-nya bisa dicoret. Oke, paham ya? Kalau Q-nya antara kondisi pertama dan kondisi kedua itu berbeda, ya nggak bisa dicoret. Ya, jadi seperti itu. Oke, karena K dan Q-nya itu dicoret, maka persamaannya tadi F2 banding F1 sama dengan 1 per R2 kuadrat dibagi 1 per R1 kuadrat. Ya. Di matematika bentuk seperti ini kan aneh ya. Oleh karena itu bisa dibalik. Ya, jadi F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Jadi R1-nya di atas. Kalau yang persamaan yang awal ini kan R1-nya kan di bawah ya, tapi 1 per R1 kuadrat. Ya kan? Jadi di matematika itu kan bentuk ini kan bisa dirubah jadi seperti ini. Ya, paham ya? Oke, setelah itu kita masukkan apa yang diketahui. Ya, gaya pada kondisi pertama itu kan nilainya F. Nah, berarti F1 kamu ganti dengan F. Terus R1 ya, jarak antara benda pada kondisi pertama itu kan R. Tulis R. Kuadratnya tetap kuadrat. Ya. Terus R2 atau jarak antara kedua benda pada kondisi kedua itu kan 2R ya. Jadi R2-nya diganti 2R. Kuadratnya tetap jangan dihilangkan. Ingat ya. Yang perlu kalian ingat-ingat itu kuadratnya jangan dihilangkan. Wes. Jadi seperti itu. Karena ini 2R-nya ini dikuadratkan, maka 2-nya dikuadratkan, R-nya dikuadratkan. 2 kuadrat sama dengan 4, R kuadrat ya R kuadrat. Ya. Jadi F2 per F sama dengan R kuadrat per 4R kuadrat. Wes. Karena yang atas dan yang bawah ini sama-sama R kuadrat, kan bisa dicoret ya. Nah, sehingga didapatkan 1 per 4. F-nya ini saya pindah ke sebelah kanannya sama dengan, sehingga diperoleh nilai F2 sama dengan 1 per 4 F. Jadi nilai
gaya kolom pada kondisi kedua itu adalah 1/4 dari gaya pada kondisi pertama. Loh, hasilnya cuma gini aja, Pak? Iya, ya. Jadi kalau nanti di soal, ada soal yang kayak gini, itu cara ngerjakannya seperti ini, ya. Karena soal yang seperti ini itu dulu pas waktu ujian nasional itu mesti ada, ya, karena termasuk soal yang hot. Oke. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya anggap paham. Silakan mengerjakan latihan soal, ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini tugasnya ya. Silakan dikerjakan, ada 3 soal. Silakan dikerjakan seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kalian menyimak videonya dengan baik, insya Allah kalian pasti bisa mengerjakan. Ya, gampang kok. Cara mengerjakannya itu sama persis. Cuma angkanya saja yang berbeda. Ya, oke. Kalau kalian masih bingung, ya silahkan fodol ditanyakan ya lewat WA pada nomor saya tadi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.